Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmedik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SMP yang linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita ke nomor 12 ya, aljabar ini. Menarik. Perhatikan bentuk aljabar berikut ya. X plus 2 kali 3 plus Y ditambah X plus 2 kali 1 min Y. Jadi kotakin dulu, kita baca instruksinya. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar di atas adalah, nah, berarti kita diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar tersebut. Oke, di sini Dedi mau nunjukin dua cara ya. Cara satu. Oke, ini soalnya Dedi tulis ulang. X plus 2 kali 3 plus Y ditambah X plus 2 kali 1 min Y. Oke. Nah, ini tentu ini dikalikan dulu, ini dikalikan dulu, nah baru dijumlah. Gitu kan ya, prioritas operasi hitungnya. Nah, kalau ada perkalian gini, ini ya, jangan stres ya, karena ya kita tinggal ikutin aja. Mulai dari yang X ini dikali yang depan. X kali 3, 3X ya. Oke, 3X tambah ini dikali yang belakang. X kali Y, berarti XY. Ditambah, sekarang yang ini. 2 dikali 3, 6. Terus 2 dikali Y, berarti 2Y. Nah, perhatikan ini tandanya plus semua karena memang di sini cuma plus ya, nggak ada yang minus. Nah, beda dengan yang belakang ini, makanya kita harus hati-hati. Oke, kita mulai dari X dulu. X dikali 1, maka ini X. Lalu, nah ini, X dikali min Y, ya. Plus X dikali min Y, berarti kan min XY. Nah, ini baru min XY. Kemudian, ini, dikali yang depan, plus 2 kali plus 1, ya berarti plus 2. Lalu plus 2 dikali min Y. Berarti min 2Y. Ah, oke, sampai sini dulu bisa diikuti ya. Oke, jadi kalau ketemu perkalian dalam kurung ini jangan khawatir, pokoknya ikutin aja. Yang mulai dari sini kali depan, ditambah kali belakang, terus yang ini kali depan, ini kali belakang ya. Kalau tanda plus-plusnya mengikuti tanda yang ada di sini, sama yang ini. Gitu. Nah, setelah dari sini kita lihat ada nggak yang bisa disederhanakan atau dicoret-coret biasanya ya. Kalau kita lihat, nah ini nih, ini kan ada plus XY min XY ya, jadi ini bisa dicoret. Setuju? Oke, good. Terus mana lagi? Ini, sama? Oh ya, benar yang ini ya. Nah, bagus. Plus Y sama min 2Y. Coret. Sehingga tersisa, ya udah ditulis dulu deh. 3X plus 6. Lalu ini ada plus X. Ini udah kecoret berarti plus 2. Ini kan? Nah, ini tentu 3X sama X-nya bisa dijumlah ya. Berapa? 4X. Good. 6 sama 2-nya 8. Good. Nah, dari sini harusnya sudah ketemu. Oke, tapi karena itu beberapa ada yang difaktorkan, maka kita lihat ini ya, ini 4X sama 8. Kira-kira apa yang bisa difaktorkan? Atau dari sini ada nggak yang kelipatan? Ada ya, yang 4 kan? Oke, sehingga ini 4-nya bisa difaktorkan kan? Jadi begini, 4 kali X plus, nah hati-hati, plus berapa? 4 kali berapa supaya jadi 8? Nah, 2, good. Nah, gini ya. Sehingga jawabannya yang A. Nice. Kita sudah ketemu jawabannya yang A. Oke, by the way, kalau kamu masih bingung memfaktorkan, pokoknya setelah difaktorkan, kamu cek lagi. Ini kan berarti 4 dikali yang depan, 4X. Oh iya benar, 4X. Terus 4 dikali yang belakang, 4 kali 2, 8. Oh iya benar. Nah, kalau cok pas gini berarti kamu pemfaktorannya sudah benar. Oke, itu cara 1. Sekarang cara 2. Ya, yang menurut Dedi ini cara lebih cepat, ya. Lebih sederhana soalnya. Di sini sebenarnya dari soal kita sudah bisa melihat ada faktor yang sama ya.
yaitu yang X plus 2. Nah, ini biar kebayang, jadi tulis ulang soalnya, tapi kali ini spidolnya jadi bedain ya. Jadi itu soalnya kan X plus 2 kali 3 plus Y. Ini kan, ditambah, nah muncul lagi nih X plus 2 kali 1 min Y. Oke, sepakat nggak? Sepakat ya? Good. Nah, jadi kan di dua ruas ini ada yang sama, yaitu X plus 2. Dan ini harusnya bisa kita faktorkan kayak ini tadi ya, yaitu X plus 2-nya yang dibawa keluar. Gitu. Jadi, ini nanti menjadi X plus 2, ini difaktorkan. Nah, ini dalam kurung besar. Berarti yang pertama adalah 3 plus Y. Ini plus ya. Plus 1 min Y. Begini kan? Nah, sekali lagi kalau kamu bingung, oh ini aku memfaktorinnya udah bener belum ya? Kamu kaliin aja. Ini, ya, ini nih. Ini kali yang depan. X plus 2 kali 3 plus Y. Oh iya, bentuknya kayak gini, berarti benar. Terus ditambah kan, tambah. Terus X plus 2 kali yang belakang. X plus 2 kali 1 min. Nah, benar ya. Berarti kita memfaktornya sudah benar. Nah, dari sini terus gimana? Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan yang di dalam kurung besar ini kan. Oke, X plus 2. Oke. Nah, ini kan kalau kurung-kurungnya yang ini udah dibuka kan jadinya gini. Ya, 3 plus Y plus 1 min Y. Benar nggak? Ya kan? 3 plus Y ditambah 1 min Y. Kan ini soalnya plus bukan kali ya. Jadi kita bisa langsung. Nah, dari sini lihat. Nah, ini coret sama ini kan. Plus Y sama min Y. Tersisa 3 plus 1. 4 ya. Sehingga ini 4 kali X plus 2. Jadi kan 4 kali X plus 2. Itu sama ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, ini kan. Cuman enaknya ini adalah lebih sederhana ya. Kalau ini kan wah lumayan tadi waktu menjabarkan jadi seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi ini cara dua, cara cepatnya bisa kita lakukan dengan pemfaktoran. Oke guys, akhirnya kita tiba di soal nomor 13. Ini artinya sudah sepertiga perjalanan ya, dari total 30 soal. Dan banyak orang bilang bahwa 13 itu adalah angka sial, ya kan? Ya, tapi tentu saja Dede nggak percaya itu ya. Maka untuk itu, kita buktikan bahwa soal nomor 13 ini bukan soal yang sial buat kita. Ya, artinya kita kerjakan dengan baik dan benar. Yuk kita baca soalnya. Sebuah jasa pengantaran barang mengenakan biaya sebagai berikut. Ya, biaya tetap pemesanan itu 12.000 dan biaya pengantaran itu 4.000 per kilometer. Seorang pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000. Oke, untuk satu kali pemesanan jasa antar. Berikut ini manakah pernyataan yang benar tentang permasalahan tersebut? Ya, terlihat di sini ada 4 pernyataan ya, 4 opsi jawaban dan di sini dibilang jawaban benar lebih dari 1 ya. Jadi bisa 2, bisa 3 atau 4-empatnya benar. Oke ya, ini yang CD karena di situ nggak cukup, jadi tulisnya di sini. Nah, langkah pertama yang mau Dedi lakukan setelah membaca soalnya ini adalah mencoba untuk mengolah informasi yang pertama ini dulu ya, yaitu yang terkait dengan biaya. Jadi kan di situ dibilang ya bahwa jasa pengantaran barang ini mengenakan biaya dan di sini ada 2 elemen biaya, yaitu biaya tetap pemesanan sama biaya pengantaran. Sehingga kalau misalnya nih Dedi pakai jasa pengantaran ini, maka biaya total ya, ini Dedi nulisnya B total itu sama dengan biaya tetap pemesanan ya. Dedi tulis sebagai B pesan ditambah biaya pengantaran. Oke, B antar. Nah, begini ya. Jadi yang biaya sudah disingkat dengan B. Nah, berapa biaya pemesanan? Itu kan 12.000. Ini ditambah biaya antar, yaitu 4.000. Nah, tapi ingat, yang biaya antar itu kan dibilangnya
Rp4.000 per kilometer ya. Sehingga di sini udah ditulis 4.000 kali jarak ya. Artinya ya kalau jaraknya 1 kilometer berarti 4.000-nya dikali 1. Kalau jaraknya 2 kilometer ya 4.000-nya dikali 2 dan begitu seterusnya. Nah, sekarang perhatikan ini ya, ini 12.000 ditambah 4.000 kali jarak. Ini posisinya mau ditukar ini ya. Sehingga ini menjadi 4.000 kali jarak ditambah 12.000. Nah, oke ya. Jadi sekarang kita sudah punya rumus untuk menghitung biaya total pengantaran, yaitu 4.000 kali jarak ditambah 12.000. Sehingga sekarang kalau misalkan kita berandai-andai ya, ekstrim gitu. Jadi mau ngirim barang, terus jaraknya 100 kilometer. Maka kan 4.000 kali 100 itu berapa? 400.000 ya, ditambah 12.000. Berarti kan 412.000. Nah, di sini kita lihat bahwa seorang pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000. Ya, jadi kalau kayak yang barusan ngirim jaraknya 100 kilo, si pelanggan ini nggak bisa ya. Nggak bisa karena apa? Karena uangnya atau anggarannya tidak lebih dari 40.000. Nah, maka kalau kita lihat yang opsi A, di sini kan dibilang, apabila X menyatakan jarak pengantaran dalam kilometer, maka permasalahan dapat dimodelkan dengan 4.000 X ditambah 12.000 kurang dari sama dengan 40.000. Ya. Jadi ini itu terkait dengan bahwa seorang pelanggan dia punya anggarannya tidak lebih dari 40.000. Sehingga kan kalau pelanggan ini mau mengirim menggunakan jasa pengantaran barang ini, maka kan biaya totalnya harus kurang dari sama dengan 40.000. Ya kan? Gini kan, ya kurang dari sama dengan ini kan bahasa matematika. Kalau bahasa sehari-hari ya itu, anggaran tidak lebih dari 40.000. Artinya kalau biaya totalnya nggak sampai 40.000, boleh ya? Boleh. Kalau pas 40.000, juga boleh kan? Yang nggak boleh adalah kalau lebih dari 40.000. Ini kan. Nah, jadi yang barusan itu kalau dibahasakan matematika berarti kurang dari sama dengan. Artinya nilai maksimumnya ini 40.000 ya. Maksimum anggarannya 40.000. Nah, dari sini kan kita lihat tadi ya, ya total kan kita sudah punya rumus nih ya, yaitu 4.000 kali jarak ditambah 12.000. Nah, ini harus kurang dari sama dengan 40.000. Ya kan? Nah, terus yang ini ada keterangan lagi, apabila X menyatakan jarak. Nah, jadi di sini jika X menyatakan jarak, maka ya ini kita tulis ulang kan, 4.000 kali X ini kan. Ya kan? Jaraknya jadi X, maka ini kali X ya. Tapi kalau di aljabar kan kamu sudah belajar. Kali X ini bisa juga kita tulis sebagai 4.000 X. Ini ya. Terus jangan lupa ini ditambah 12.000 kurang dari sama dengan 40.000. Ya. Sehingga dengan demikian maka opsi yang A ini benar ya. Nah, oke. Karena kalau kita lihat ya, modelnya kan sama ya, pertidaksamaannya ya, karena ini tanjanya kurang dari sama dengan, kita nyebutnya pertidaksamaan. 4.000X plus 2.000 kurang dari sama dengan 40.000. Oke, sekarang kita coba evaluasi yang opsi B. Jarak pengantaran maksimum yang masih dapat dipilih adalah 7 kilometer. Oke, jadi di sini kita diminta untuk menentukan, benar nggak sih, jarak pengantaran maksimumnya itu adalah 7 kilometer. Kenapa ada jarak maksimum? Ya karena ini ya, anggaran si pelanggannya itu maksimal 40.000, makanya ada jarak maksimum. Karena kalau tadi kan misalnya ekstrim 100 kilometer kan, totalnya tadi kita hitung 412.000 kan, nggak cukup uangnya ya, nggak cukup anggarannya. Jadi karena cuma 40.000 maksimal anggarannya, berarti pasti harus ada jarak maksimum yang bisa dikirim oleh si pelanggan ini. Berapa jarak maksimumnya? Nah, inilah yang perlu kita hitung. Itu ini pertidaksamaannya, udah ditulis dulu ya. Jadi 4.000X
ditambah 12.000 kurang dari sama dengan 40.000. Nah, di sini karena kan X ini menyatakan jarak dan kita mau mencari jarak maksimum. Maka di sini pada dasarnya kita diminta untuk mencari nilai X-nya ini, gitu ya. Dan memang kalau kita ketemu dengan persamaan atau dalam hal ini pertidaksamaan, ya, kan pasti disuruh coba selesaikan persamaannya atau coba dicari solusi dari pertidaksamaannya. Nah, kata-kata selesaikan atau dicari solusinya itu pada dasarnya nanti pasti disuruh ngitung X sama dengan berapa, gitu ya. Karena di sini adalah pertidaksamaan, ya, kurang dari sama dengan berarti nanti kurang dari sama dengan berapa, ini kan. Nah, berapanya ini tentu berupa angka, tapi yang jelas di sini perhatikan ya, tanda kurang dari sama dengan ini kalau kita anggap tengah, maka di sebelah kiri atau ruas kiri kita pengennya cuman ada X-nya aja, ya, si variabelnya aja. Dan ini X-nya beneran cuman sendiri gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan di sebelah kiri kurang dari sama dengan ini ada X tapi kan kecampur ya. Ada 4.000-nya, ada 12.000 dan macam-macam. Kita nanti pengen bentuknya seperti ini ya. Di sebelah kiri cuman ada X saja, kalaupun ada angka itu di sebelah kanan. Oke ya. Jadi dengan kata lain, kita sebenarnya kalau Dedi nyebutnya berusaha memurnikan. Maksudnya ini di sini X-nya kecampur-campur dengan bilangan lain, pengen kita murnikan jadi X aja di sebelah kiri. Caranya gimana? Nah, yuk kita lihat ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat di sebelah kiri ya, ruas kiri ini kan ada 4.000X plus 12.000. Nah, di sini Dedi mau menghilangkan yang 12.000-nya ini dulu. Gimana caranya? Ada yang tahu? Ini kan plus 12.000. Maka supaya 12.000-nya hilang, jadi kurangin aja dengan 12.000 kan. Nah, ini ya, dikurangi 12.000. Ini kan. Tapi ingat ya, kalau ruas kiri dikurangi 12.000, maka ruas kanan juga harus dikurangi 12.000 ya. Maka di sini 12.000. Ini. Sehingga ini kalau kita tarik garis gini, yang sebelah kiri ya, 12.000 dikurangi 12.000, ya hilang ya, saling menghilangkan jadi 0. Sehingga yang di sebelah kiri tersisa hanya yang 4.000X. Oke, tandanya tetap kurang dari sama dengan yang kanan. 40.000 dikurangi 12.000 berapa? 40 kurangi 12, 28. Oke, berarti 28.000. Oke, good. Nah, kan sudah lebih sederhana dan mendekati bentuk ideal ini ya, bentuk murni ini ya, cuman X saja. Tinggal dikit lagi. Di sini masih ada 4.000-nya. Nah, jadi pengen ngilangin 4.000-nya. Gimana caranya? Dikurangi 4.000, ini. Ya, kayak yang di atas ya. Nah, tentu nggak bisa. Kenapa? Karena 4.000X itu kan 4.000 kali X ya, bukan 4.000 ditambah X. Jadi nggak bisa dikurangi dengan 4.000 seperti ini. Maka caranya, ya benar. Gimana? Good. Dibagi 4.000 aja. Itu kan? Sehingga sini Dedi nulisnya begini. Per 4.000, ya kan? Dibagi 4.000 itu kan sama dengan per 4.000 ya. Oke. Analoginya gini, misalkan ada 2 kali 3. Jadi pengen ngilangin 2-nya, gimana caranya? Karena ini 2 kali 3 kan ya, kalau pengen 2-nya hilang, ya udah per 2 aja gini kan. Sehingga kan nanti ini dicoret gini ya. Ini kan jadi 1, sehingga ini kan akhirnya jadi yang 3-nya aja. Nah, sama kayak ini kan, 4.000 kali X. Supaya 4.000-nya hilang, jadi X-nya aja, jadi kan bagi 4.000. Tapi ingat ya, sama seperti yang atas, kalau ruas kiri dibagi 4.000, maka ruas kanan juga harus dibagi 4.000. Ini kan. Nah, sehingga kita lihat yang kiri ya, ini 4.000-nya dicoret kan, sama kayak ini, sehingga tersisa 1X gitu kan, ya, atau kita tulis X saja, kurang dari sama dengan yang kanan. Ini nolnya 3 bisa kita coret, sehingga tersisa tinggal 28 dibagi 4. Berarti 7. Nah kan, ya, kita akhirnya ketemu bentuk ideal. Kayak ini bisa dihapus. Dan di sini berarti kita sudah ketemu bahwa X kurang dari sama dengan 7. Artinya, jarak ya, karena X menyatakan jarak, jaraknya itu
kurang dari sama dengan 7. Kurang dari 7 boleh, tapi maksimalnya adalah 7. Sehingga pernyataan B itu benar ya, bahwa jarak pengantaran maksimum yang masih dapat dipilih adalah 7 kilometer ya, berdasarkan hitungan kita ini. Oke, sekarang kita ke yang C. Jika jarak pengantaran 8 kilometer, maka biaya total melebihi anggaran. Ayo gimana menurut kamu? Coba pakai logika dulu. Ingat tadi waktu yang B, kita kan sudah menghitung ya, bahwa jarak maksimum adalah 7 kilometer. Nah, ini kan jarak kurang dari sama dengan 7. Artinya kurang dari 7 is oke, tapi maksimum 7. Nggak boleh lebih dari 7. Karena apa? Kalau lebih dari 7, maka nanti pasti biaya totalnya melebihi 40.000 ini ya. Anggaran si pelanggannya kan maksimal 40.000. Sehingga kalau kita pakai logika, maka yang C ini juga benar ya. Artinya kalau jaraknya 8, ya, 8 itu kan di atas 7 ya, lebih dari 7. Maka biaya totalnya pasti melebihi anggaran. Gitu ya. Ya itu secara logika. Tapi jadi tahu pasti ada beberapa anak yang tipenya, pengen ini dibuktikan secara angka. Oke. Kalau gitu kita buktikan aja. Kita pakai rumus yang ini ya, yang biaya total. Oke. Jadi biaya total sama dengan 4.000 kali jarak. Jaraknya kan berarti 8 ya. Ditambah 12.000. 4.000 kali 8, 32.000. Ditambah 12.000. Nah, ini kan sama dengan 44.000. Nah, kan ya. Jadi benar ya. Melebihi dari anggaran 40.000. Dengan demikian, maka kita yakin sekarang bahwa C juga benar. Terakhir, yang D. Penambahan jarak antar 1 kilometer akan menambah biaya sebesar Rp16.000. Oke ya, jadi ini kalau yang sudah terbiasa dengan persamaan ya atau aljabar, langsung ngelihat ini langsung paham ya bahwa penambahan jarak ya itu pasti nambahnya sesuai dengan yang ini ya. Kan ini 4.000 kali jarak. Jadi penambahan jarak setiap satu nambah satu pasti nambahnya juga 4.000 bukan 16.000. Itu kan. Sehingga kalau secara logika D ini salah. Tapi sekali lagi, ya ada anak yang lebih suka pengen dipastikan atau dibuktikan dengan angka ya, dengan hitungan. Oke, yuk kita lihat. Jadi di sini udah dikasih garis dulu ya. Lalu misalkan jarak sama dengan 1 kilometer ya. Maka biaya totalnya adalah 4.000 kali 1 berarti 4.000 ya. Ditambah 12.000. Ini kan berarti 16.000. Nah, berarti benar dong. Nah, benar. Ini kan penambahan jarak 1 kilometer akan menambah biaya. Kalau 16.000 ini kan total biaya kalau jaraknya 1 kilo. Nah, kita perlu ngecek kalau nambah 1 kilo, selisih harganya berapa. Maka di sini ditulis kalau jaraknya 2, maka kan berarti 4.000 kali 2, 8.000 ditambah, nah, biaya pesannya tetap kan 12.000 ya, karena itu kan biaya tetap. Nah, oke, jadi ini tetap 12.000 dan itu artinya sama dengan 20.000. Nah, ini artinya kalau kita lihat selisihnya berapa ini? 16.000 dengan 20.000, ya 4.000 kan? Oke ya, sama kayak kata Dedi tadi ya, pasti selisihnya mengikuti yang ini. Oke, biar tambah yakin ya, andai jaraknya 3. Oke, kalau jaraknya 3 kilometer, maka 4.000 kali 3, 12.000. Ditambah 12.000 juga, ya kan? Karena biaya pemesanan tetap. Dan ini adalah 24.000, kan ya. Selisihnya 4.000 lagi kan, gitu. Jadi kan selisihnya dari 2 ke 3 ya, karena kan ini penambahan jarak 1 kilometer. Kalau dari 1 ke 3 kan berarti penambahan jaraknya 2 kilometer. Jadi yang kita lihat dari jarak 2 kilometer ke 3 kilometer artinya nambah 1 kilometer, selisih harganya 4.000 ya. Nah, penambahan biayanya jadi bukan 16.000.
Dengan demikian kita bisa menyimpulkan sekarang bahwa yang D ini salah. Maka untuk soal nomor 13 ini berhasil kita selesaikan, di mana jawaban yang benar adalah yang A, B, dan C. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu, dan nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dede bikin video pembahasan PR ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!